Pada suatu hari, Michel de Cervantes menemukan sebuah buku yang berjudul Sejarah Don Quixote dari La Mancha di sebuah toko buku loak. Buku itu ditulis oleh sejarawan Arab bernama Cid Hamet Benengeli dalam bahasa Arab. Sebab tak paham dengan bahasa Arab, lalu Cervantes meminta bantuan seorang Moor untuk menerjemahkan naskah kuno itu ke dalam bahasa Spanyol. Dan buku yang telah diterjemahkan itu kemudian ia tulis kembali dengan judul Petualangan Don Quixote. Singkat cerita, kehadiran buku itu lalu memberi corak baru dalam sejarah sastra dunia. Inti temanya yang membicarakan kegilaan yang bangkit dari gugusan imajinasi terus terdengar pengaruhnya. Semisal dalam novel Perjalanan ke Timur pada tahun 1932 karya Hermann Hesse yang terbit berabad-abad kemudian. Pada sebuah hari lain, Osman, seorang mahasiswa teknik sipil Turki, membeli sebuah buku di toko buku loak seusai pulang dari universitas. Buku itu tergeletak di antara jajaran buku-buku tua. Pamflet-pamflet kuno, buku cerita cinta, berjilid-jilid puisi dan ramalan. Disebabkan membaca buku itu, seluruh hidup Osman pun lantas berubah. Ia terpengaruh oleh gagasan tentang malaikat yang terurai dalam buku itu sehingga terobsesi untuk melakukan pencarian terhadap makna-makna misterius yang terkandung dalam buku itu. Sampai-sampai Osman mengambil pilihan untuk menelantarkan studinya di universitas demi memecahkan kemisteriusan yang terkandung dalam buku itu. Barangkali Cid Hamet Benengeli dan Osman hanyalah seorang tokoh fiktif. Barangkali pula tak sepenuhnya demikian. Nama Cid Hamet Benengeli disebut oleh Cervantes ketika ia mengaku bahwa Don Quixote de la Mancha volume 2 pada tahun 1615 bukanlah karangannya sendiri. Sedang Osman ditampilkan Orhan Pamuk dalam novelnya yang berjudul Yeni Hayat atau The New Life, menengok pada kehidupan Pamuk secara pribadi. Dari usia 18 tahun, ia tiap seminggu sekali terbiasa pergi ke Sahalfar, pasar buku-buku tua di Bayazid. Di sana, ia akan masuk ke dalam sebuah toko buku yang menjual buku-buku bekas, menyisir semua rak, membalik-balik buku, membeli buku dengan keyakinan bahwa tentu setidaknya ada sedikit Turki di dalam buku-buku itu. Ketelatenan dan keasikan Pamuk untuk menemukan Turki di balik buku-buku itu setidaknya menjadi investasi yang mumpuni di kemudian hari bagi profesinya sebagai seorang penulis yang kemudian mengantarnya meraih penghargaan Nobel Sastra pada tahun 2006. Di luar sisi realitas maupun imajiner yang mengiringi kisah dua buku itu, bila kita hikmati lebih lanjut, dua kisah dalam buku itu menyampaikan suatu misal yang memaparkan beberapa hal tentang penulis yang ditilap dan dimenangkan oleh sejarah, tentang pengaruh tiap-tiap buku yang memiliki kesan tersendiri bagi setiap pembacanya. Singkatnya, sebuah narasi tentang takdir buku sebelum dan seusai dibaca. Dari misal itulah, kita menjadi tahu bahwa buku-buku dalam toko buku loak yang acap kali selalu berada dalam lokasi pinggiran atau terpinggirkan, ditumpuk bercampur baur dan tanpa disusun dengan pelebelan semacam buku bestseller atau buku terbaru, tak berarti ikut terpinggirkan dan berkurang potensinya untuk tetap menyuarakan upaya-upaya dari sikap kritis dan dialogis penulis. Malahan, tiap calon pembaca memiliki kebebasan untuk menyeleksi, memilah sebelum
memilih buku yang akan dibacanya berdasarkan kebutuhan dirinya di luar pengaruh dari penandaan akibat pelabelan yang acap kali menilapkan potensi sebuah buku. Belum lagi, transaksi penawaran yang luas dapat menjadi modal serta bekal utama calon pembaca untuk mendapat buku dengan harga yang murah. Pola transaksi buku seperti dalam buku toko loak, saya kira penting untuk tetap ada, mengingat tak banyak usaha di negeri ini berkaitan dengan produksi dan penyebaran buku didukung oleh dana-dana publik. Bahkan, keadaan perpustakaan kota atau perpustakaan universitas yang tersebar di berbagai daerah sering tak dapat dianggap layak dan desa seakan diacukan sebagai ruang menyimpan bacaan. Buku di toko loak dalam kaitannya dengan keadaan perbukuan dewasa ini menjadi patut untuk diperhatikan dalam upaya menumbuhkan tradisi membaca. Sebab dalam ruang produksi buku yang telah terkapitalisasi, kita tahu tidak semua golongan atau lapisan masyarakat punya kesempatan yang sama untuk dapat membaca. Maka dapat ditarik asumsi sederhana bahwa dalam dunia perbukuan dewasa ini sudah sejak dini terdapat semacam proses seleksi sosial. Dalam kondisi seperti itu, buku yang menyimpan sebuah realitas sejarah yang tentu memuat gambaran dari kondisi sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan sebuah bangsa serta memuat upaya penulis untuk melibatkan aktualisasi kognitifnya pada masalah-masalah sosialnya, cita-cita dan perjuangannya, dan meletakkan nasib sendiri sebagai bagian dari nasib besar masyarakat pada sebuah masa menjadi rawan untuk tak terbaca. Oleh sebab itu, kisah dua buku yang tergeletak di toko buku loak itu patut untuk kita hikmati kembali. Setidaknya, keduanya telah menjadi bukti yang sahih untuk menyatakan bahwa di balik buku akan selalu tersimpan sebuah jendela bagi kita untuk melihat, mengenal, menelaah sebuah buku dari suatu masa, di mana buku-buku yang tergeletak di toko buku loak, seusak apapun dan ditumpuk-tumpuk semacam apapun, tetap menyimpan potensinya untuk mewartakan pada kita bahwa buku dan dunia selalu dalam proses menjadi dan mungkin tak kunjung usai, di mana jejaknya acap kali kita pelajari sebagai mozaik sejarah yang penting untuk dibaca. Kisah buku loak, karya Abdul Aziz Rasyid.